Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para jamaah baik yang hadir di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Bandung Barat, maupun para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media. Pada kesempatan kajian kita di sore hari ini, kita akan melanjutkan kajian kita tentang mengurai faedah dari tafsir Al-Baqarah, di mana kita sudah menginjak kepada hadis yang pada ayat yang ke-190. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, namun janganlah kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini adalah ayat pertama yang Allah turunkan tentang perang di Madinah. Ya. Sebagaimana telah kita pelajari bahwa surat Al-Baqarah ini adalah surat Madaniyah, yaitu surat yang turun setelah Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, inilah ayat yang pertama yang menjelaskan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berperang ketika Rasulullah berada di Madinah. Maka setelah turun ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang yang telah memerangi beliau dan menahan diri dari orang-orang yang tidak memerangi beliau. Sampai turunnya nanti ya surat At-Taubah. Ini dijelaskan hal ini oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Ayat waqatilu, ya waqatilu ini adalah fil amr, yaitu kata kerja yang menunjukkan perintah. Waqatilu artinya perangilah. Di dalam ilmu bahasa Arab, pola kata qatilu itu berasal dari ya, kata dasarnya atau kata bendanya adalah al-muqatalah. Ya. Pola al-muqatalah itu berasal dari pola al-mufa'alah. Ya, al-mufa'alah yang memiliki makna artinya saling. Ya, pola kata bahasa Arab yang berwajan berpola mufa'alah itu bermakna saling. Maka bila dimasukkan dalam kata kerjanya al-muqatalah, maka berarti di situ ada makna saling memerangi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat qatilu, perangilah di jalan Allah,
orang-orang yang memerangi kalian, maka di situ artinya yakni uqtuluhum bimuqatalatihim iyyakum. Perangilah mereka dengan sebab karena mereka telah memerangi kalian. Dengan sebab karena mereka telah memerangi kalian. Jadi ada saling berperang di situ, ya. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi mereka itu, ya, sebabnya adalah apa? Sebabnya karena mereka telah memerangi Rasulullah dan kaum muslimin terlebih dahulu, lalu kemudian Allah perintahkan, ya, Rasulullah SAW untuk memerangi mereka. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, ingatkan tentang fi sabilillah, di jalan Allah. Apa maksudnya di jalan Allah? Perangilah orang-orang memerangi kalian di jalan Allah. Maksudnya ketika mereka memerangi itu, memerangi agama Allah, memerangi syariat agama Allah. Dan lakukanlah itu karena li ajlihi, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, memerangi mereka dengan sebab alasan agama, ya. Dan juga Allah ingatkan makna fisabilillah agar itu dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, namun juga sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ala wajil masyru', ya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu mengikuti apa? Tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan apa? Peperangan. Ya, dalam mengajarkan peperangan. Ya. Nanti kita sebutkan beberapa poin-poin yang diperhatikan ketika terjadinya perang berdasarkan ayat ini pula. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum mukminin ketika berperang ini untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengapa? Ya, karena ketika perang otomatis yang dipertaruhkan itu adalah apa? Adalah nyawa. Kematian ada di depan mata. Kalau seandainya, ya, peperangan itu tidak lahir dari hati yang ikhlas, lalu terbunuh pula dalam peperangan, maka rugi. Udah mati, nggak ikhlas lagi, ya, akan rugi. Dia tidak akan mendapatkan apa? Mendapatkan keutamaan mati syahid bila itu tidak dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai macam keutamaan orang mati syahid. Ya. Maka Allah ingatkan jangan sampai peperangan itu dilakukan, ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya, tentang beberapa orang yang mereka berperang karena apa? Karena ingin menjaga keadaan kaumnya agar tetap stabil, agar kemudian ingin apa? Dalam rangka untuk pamer pamor dan semisalnya, dalam rangka untuk mencari ghanimah harta papasan perang. Maka di antara mereka itu siapakah yang berperangnya karena Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul mengatakan, ya, dikatakan seseorang itu perang karena fisabilillah liyakuna kalimatullah ya ulya. Bila kemudian tujuan berperang itu karena apa? Ingin menaikkan pamor agama Allah Subhanahu wa taala, ingin meninggikan panji-panji agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah dikatakan berperang itu di jalan Allah karena untuk menegakkan agama Allah, ya, menyiarkan agama Allah, menaikkan pamor Islam dan kaum muslimin, bukan karena urusan-urusan dunia. Bukan karena urusan-urusan dunia. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yuqatilunakum, yaitu perangi di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, ay liyasuddukum an dinikum. Ya, yaitu mereka itu berperang karena ingin apa? Ingin memalingkan kalian dari agama kalian. Mereka ingin agar kalian sebagai muslim itu binasa, Islam kemudian apa? Runtuh, dan kemudian mereka bisa dipaksa untuk pindah kepada agama Islam dan tidak bebas menjalankan agamanya. Ya, maka perangi mereka. Allah Subhanahu wa taala
menjelaskan bahwasanya bila kemudian sebab ini dimunculkan, maka ishtaddat azimatuh wa qawiyat syakimatuh. Maka orang mukmin yang berperang itu akan apa? Akan berkobar semangatnya ketika mereka memang harus menyetorkan nyawa, ya. Dengan sebab karena apa? Mereka memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjauhkan kaum muslimin dari agamanya. Maka ini menjadi apa? Menjadi motivasi yang sangat kuat sehingga seorang mukmin itu ketika berperang punya dasar dan alasan yang jelas. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan pada peringatan yang kedua. Setelah kemudian ya diingatkan bahwasanya perang itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan peringatan yang kedua yaitu wala ta'tadu innallaha yuhibbul mu'tadin. Janganlah kalian melampaui batas. Ya, melampaui batas. Ya. Baik melampaui batas akan haknya Allah Subhanahu wa taala atau melampaui batas pada hak kaum muslimin atau orang yang diperangi. Apa maksudnya? Ya, melampaui batas terhadap haknya Allah seperti an-nuqatilahum fi waqtin la yahillu qitalu fih. Seperti ya, peperangan itu terjadi di waktu yang peperangan tidak boleh dilakukan. Seperti misalnya pada bulan-bulan yang haram. Ini menurut pendapat yang mengatakan perang di bulan itu belum dihapus. Ya, perang di bulan-bulan yang haram itu belum dihapus. Ya, bulan haram dalam Islam itu kan ada 4 bulan. Ada 4 bulan. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Setelah Muharram itu kan biasanya Safar. Gitu kan? Nah itu lompat ke Rajab. Atau di Rajab, Sya'ban, Ramadan gitu kan lompat. Ya. Ini 4 bulan yang diharamkan. Ya, menurut pendapat yang mengatakan bahwa ayat-ayat tentang larangan berperang di bulan-bulan haram ini belum dihapus. Sehingga ini adalah merupakan agama dan haknya Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang tidak boleh melakukan perang di bulan-bulan tersebut. Adapun ya, artinya bila perang itu dilakukan di bulan tersebut berarti inilah termasuk sikap berperang yang melampaui batas. Adapun makna melampaui batas yang berkaitan dengan hak baik kaum muslimin yang memerangi atau pihak yang diperangi, contohnya seperti ya, seperti an-numassala bihim. Lihat Nabi sallallahu naha anil muslah. Ya, seperti ya dilarangnya ketika kaum musyrikin kafir dibunuh, tidak boleh ketika dalam pembunuhan itu dilakukan apa? Al-muslah. Al-muslah itu dipotong kecil-kecil gitu, tangannya disebutnya mutilasi. Dalam Islam nggak boleh. Ya, dimutilasi, dipegal bagian kepala, pegal bagian tangan, bagian kaki, dimutilasi, dibelah satu-satu, ya. Nah, ini dilarang karena itu termasuk perbuatan yang melampaui batas dalam peperangan. Kemudian Allah menutup ayat tersebut, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, itu tidak mencukai orang-orang yang melampaui batas. Ya, inilah sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan melampaui batas, karena Allah tidak menyukainya. Bayangkan indahnya ya, betapa indahnya agama ini. Dalam perang pun ada batasan-batasannya. Tidak boleh sampai melewati batas tersebut. Menunjukkan agama adalah agama rahmatan lil alamin. Bahkan dalam perang sekalipun ada rahmat di situ. Ya, ada rahmat di situ. Nanti kita akan sebutkan beberapa contoh rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam agama ini berkaitan dengan perang. Maka ayat tersebut memiliki beberapa faidah.
Yang pertama adalah wujubul qital, wajibnya berperang. Ya, maksudnya wajibnya berperang ayyakuna fi sabilillah, ay fi syar'ihi wa dinihi wa min ajlihi. Wajibnya berperang yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalil baik dalam kitab maupun sunnah yang menunjukkan bahwasanya jika musuh itu termasuk golongan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, karena mereka telah didatangkan kepada mereka kitab Yahudi, Taurat, Injil, Nasrani, Injil, bahwasanya mereka ketika dalam peperangan fa innahum yud'auna ilal Islam, mereka itu diajak dulu untuk masuk Islam. Fa in abau ukhidat minhum al-jizya, kalau seandainya mereka nggak mau masuk Islam, maka ada pindah kepada tahapan yang kedua, yaitu bayar pajak upeti untuk kaum muslimin. Fa in abau qutilu, nah kalau bayar upeti pun tidak mau, maka mereka diperangi. Waqtalafal ulama fi man siwa minal kufar. Namun ulama berbeda pendapat, apakah tahapan-tahapan itu juga diberlakukan kepada selain Alkitab? Artinya kepada Alkitab itu kan ada 3 tahapan. Tahapan pertama diajak dulu sebelum diperangi, diajak dulu kepada Islam. Kalau enggak mau masuk Islam, ya bayar upeti. Sehingga mereka namanya menjadi namanya al-kafir al-mu'ahad namanya. Orang kafir yang terikat perjanjian. Ya, perjanjian damai karena mereka membayar peti sehingga mereka tidak diperangi. Yang ketiga, kalau tidak mau baru diperangi. Apakah itu juga diberlakukan kepada selain Alkitab, yaitu selain kepada Yahudi dan Nasrani? Ikhtilafal ulama. Ulama berbeda pendapat. Ya. Apakah dilakukan perbuatan-perbuatan tersebut? Maka yang rajih disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam pembahasan ini, yang rajih adalah diperlakukan hal yang sama kepada orang kafir, kepada orang-orang kafir selain Ahlul Kitab juga dengan perkara yang seperti itu. Sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, bahwasanya Nabi SAW mengambil jizyah dari orang Majusi Hijr. Majusi ini kaum penyembah api kan, bukan Ahlul Kitab. Ya, maka Nabi SAW tidak memerangi mereka karena mereka mau membayar jizyah atau upeti kepada kaum muslimin. Ya, sehingga Rasulullah tidak perangi mereka. Ini menunjukkan bahwasanya tahapan-tahapan tadi diajak kepada Islam, kalau tidak mau diajak suruh bayar upeti, kalau tidak mau kemudian diperangi, itu juga berlaku kepada selain Alkitab, artinya berlaku kepada seluruh kaum kafirin. Maksudnya seperti itu. Ya, berlaku pada semua kaum kafirin. Faedah yang kedua, annahu yanbaghi lil mutakallim ayazkura lil mukhatab ma yahijuhu alal imsisal. Hendaklah orang yang berbicara itu menyampaikan atau menyebutkan kepada pihak yang diajak bicara sesuatu yang mendorong mereka untuk mengerjakan apa yang diinginkan. Kalau bahasa kita, hendaklah orang yang berbicara itu memberikan motivasi-motivasi yang mendorong mereka mengerjakan apa yang diinginkan. Ya. Seperti dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memotivasi kaum mukminin untuk berperang karena sebabnya mereka telah memerangi kalian terlebih dahulu. Ya. Ini ada kalimat yang memicu, mendorong secara kuat kaum muslimin untuk bangkit berperang melawan. Ya, untuk bangkit melawan, berperang melawan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya motivasi, kalimat-kalimat motivasi itu sangat dibutuhkan bila kita ingin apa? Ingin agar orang yang kita ajak bicara itu apa? Mau melakukan apa yang kita inginkan. Berikan kalimat-kalimat motivasi.
Ya, berikan dorongan-dorongan, berikan kabar-kabar baik, kabar gembira, alasan-alasan yang kuat sehingga mereka mau melakukannya. Faedah yang ketiga, tahrimul i'tidaa hatta 'alal kuffar. Haramnya bersikap melampaui batas bahkan kepada orang kafir sekalipun. Ayat ini bukankah menjelaskan memerangi dan pemerangan bersama orang kafir dan kemudian Allah melarang untuk melampaui batas? Artinya dalam perang sekalipun, menghadapi orang kafir sekalipun, sikap melampaui batas tetap tidak diperbolehkan. Ya, kalau kepada orang kafir dalam peperangan pula sikap melampaui batas tidak diperbolehkan, ya, apalagi kepada kaum muslimin yang tidak dalam keadaan perang. Lebih lagi diharamkan. Sikap melampaui batas kepada orang kafir, dan itu dalam konteks peperangan saja dilarang, apalagi kepada orang mukmin yang bukan dalam keadaan peperangan, bukan dalam keadaan kacau. Sikap melampaui batas terlebih tidak diperbolehkan. Ya. Walihada, oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan kepada orang-orang yang Rasulullah utus yang akan berangkat berperang. Ya, itu para tentara-tentara kaum muslimin. Apa pesan Rasulullah SAW? Uzu fi sabilillah, qatilu man kafara billah, uzu wa la taqullu wa la taqdiru wa la tamsulu wa la taqtulu walidan wa la ashaba, ya, as-sawami'. Berperanglah di jalan Allah. Perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Berperanglah, tapi ingat, jangan sampai berkhianat. Ya, jangan sampai berkhianat. Jangan sampai melanggari perjanjian yang sudah disepakati. Jangan sampai melakukan penyiksaan. Ya. Kalau berkhianat di sini artinya seseorang mengambil harta, melakukan tipuan dengan mengambil harta pampasan perang tanpa izin. Ya. Jangan lakukan perbuatan tersebut. Ya. Wala taqdiru, jangan melanggar perjanjian. Wala tamsulu, jangan melakukan mutilasi, membunuh secara kejam, ya, dipotong dengan cara mutilasi. Wala taqtulu walidan, janganlah kalian perangi anak-anak. Wala sabat suami, dan jangan pula membunuh para penghuni rumah ibadah, para pendeta-pendeta di gereja-gereja mereka. Maka ini bayangkan, ini dilarang dalam agama kita. Ya. Bahkan wanita pun tidak boleh diperangi. Sehingga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang wanita dalam peperangan dari kaum kafir ini, ya, ditemukan terbunuh dalam satu peperangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul tidak setuju dalam mengingkari pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak ketika itu terjadi, padahal satu wanita. Ya. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya boleh membunuh wanita bila wanita itu terjun ikut memerangi kaum muslimin. Kalau mereka tidak terlibat sama sekali, disebut oleh kita sivil, warga sivil gitu. Ini nggak boleh dalam Islam. Tapi lihat, ya, saudara-saudara kita di Palestina, puluhan ribu saudara kita dibantai oleh kaum Yahudi, Zionis Israel. Ya, membunuh warga sipil dengan beralasan, kata mereka untuk memberangus Hamas dan sebagai sebagai teroris dan seterusnya. Ya. Tidak dalam Islam itu terjadi. Rasulullah SAW mengingatkan tentang bahwa berperang ini karena Allah Subhanahu wa taala, maka harus sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh melampaui batas. Di antaranya tidak boleh bunuh anak-anak, tidak boleh bunuh orang tua, tidak boleh bunuh para pendeta-pendeta gereja mereka, ya. Tidak boleh kemudian membunuh para wanita. Begitu indahnya dan adilnya Islam. Ya, tidak memerangi orang-orang yang lemah, yang tidak ikut-ikutan terlibat dalam peperangan, yang mereka banyak tidak tahu apa-apa kenapa perang terjadi, betul nggak?
Tahu-tahu ya, apalagi hari ini tahu-tahu berdesingan ya, bom ini dan itu yang menghancurkan rumah-rumah mereka. Ya. Jadi alhamdulillah ayat yang kita bahas hari ini sesuai dengan konteks hari ini yang terjadi di Palestina pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya hancurkan orang-orang yang telah melampaui batas kepada saudara kita dengan sehancur-hancurnya. Ya. Dan menyelamatkan, dan bila kemudian Allah menghendaki memberikan hidayah, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka, dan Allah berikan kepada orang-orang yang mati ya di Palestina pada ini dan saudara kita, semoga mereka mati dalam keadaan mati sebagai seorang syuhada ya, sebagai para syuhada ya, dan keluarga yang ditinggal diberikan apa? Diberikan kesabaran, mereka yang sakitnya Allah berikan kesabaran pula dan kesembuhan. Amin Allahumma amin. Faedah yang lain dari ayat tersebut, isbatu mahabbatillah. Ya, ayat ini menjelaskan Allah punya sifat menyukai atau mencintai, mahabbatullah. Karena Allah menyebutkan innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ketika Allah melarang wala ta'tadu, janganlah kalian melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang melampaui batas. Berarti kebalikannya, Allah mencintai orang-orang yang tidak melampaui batas. Ya. Artinya orang-orang yang proporsional dalam segala hal, maka itu termasuk apa? Termasuk orang yang perbuatan mereka Allah cintai. Faedah lain dari ayat tadi, husnul ta'limillahi azza wajal, bagusnya, menunjukkan akan bagusnya pengajaran Allah azza wajal. Haitsu yuqarrirul hukma bil hikmah, ketika Allah mendampingkan ditetapkan suatu hukum karena ada hikmah di situ. Ya, berdasarkan firman Subhanahu wa taala, wala ta'tadu, janganlah kalian melampaui batas, karena sesungguhnya melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang melampaui batas. Allah menetapkan hukum haramnya melampaui batas dan Allah sebutkan hikmahnya ya, karena itu perbuatan yang tidak Allah sukai. Perbuatan yang Allah tidak sukai. Ada iskal ya, pada ketika kita bertemu dengan ayat setelahnya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 191, waqtuluhum haitsu saqibtumuh wa akhrijum min haitsu akhrajukum. Perangilah mereka orang-orang musyrikin itu dimanapun kalian temui, dan keluarkanlah mereka dimanapun mereka telah mengeluarkan kalian. Ada kesan ayat ini, dimanapun ketemu orang kafir apa? Diperangi. Ya. Maka ini ada persisian pendapat dengan para ulama. Kalau berdasarkan Al-Baqarah ayat 190, itu Allah Subhanahu wa taala memerangi mereka yang apa? Yang memerangi kaum muslimin. Nah, ketika kaum muslimin melawan, maka bertemu dimanapun kepada yang melawan, yang telah membunuh kaum muslimin, bertemu dimanapun maka perangi mereka. Jadi artinya peperangan itu tidak dimulai dulu oleh kaum muslimin. Ya, peperangan itu tidak dimulai dulu oleh kaum muslimin. Walaupun nanti ada tafsil dalam hal ini ketika ya mulai pembahasan yang lebih jauh ya, ketika Imam Tabari kemudian juga memasukkan pembahasan dalam surat At-Taubah. Tentu pembahasan jihad ini perlu rincian, tetapi ya terlepas dari itu semua, ingat ya, jihad ini atau berperang ini ya, tujuan kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan ada aturan-aturan mainnya. Salah satu aturan mainnya dan merupakan aturan yang terbesar selain ikhlas Allah Subhanahu wa taala, harus dengan apa? Dengan perintah dari penguasa, pemerintah dari pemerintah. Tidak kemudian ya, misalnya di negeri kita ini ya banyak orang-orang kafir, apakah kemudian kita boleh mengatasnamakan perang jihad kepada mereka tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada ya izin dari pemerintah? Maka tentu jawaban kita tidak boleh.
Ya, apalagi mereka dihukumkan sebagai apa? Sebagai orang-orang kafir al-musta'man. Masuknya mereka itu ke negeri kita ini diberikan rasa aman ya oleh pemerintah kita. Karena tentu di situ karena ada apa? Karena ada kebutuhan pemerintah kepada mereka ketika mereka memasuki negeri kita ini. Maka mereka tidak boleh sembarangan diperangi. Sehingga sebenarnya ya, bila materi tentang jihad dan perang ini dipahami secara rinci dan benar, maka negeri kita ini menjadi negeri yang akan jauh dari namanya peledakan-peledakan, pemboman-pemboman yang tanpa aturan. Ya, seperti itu. Sehingga jadilah ketika syariat Islam itu diterapkan dengan seutuhnya, maka akan tampaklah apa? Rahmatan lil alamin ya, dari orang-orang yang memandang agama ini, baik dari kalangan kaum muslimin internal sendiri maupun dari orang di luar, sehingga mereka melihat Islam menjadi satu-satunya agama yang ya membuat mereka tertarik di dalamnya dan istiqomah di atasnya. Inilah kurang lebih para jamaah sekalian beberapa poin-poin tentang ya tentang perang ya. Tentu ini nanti akan kita lanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 100 setelah ayat 190 ini pada 2 dan 3 ayat yang akan datang ya, sehingga kita mendapatkan kejelasan tentang masalah ini ya. Dan semoga Allah berikan taufik dan hidayah sehingga ilmu kita menjadi ilmu yang benar bermanfaat ya. Wa barakallahu jami'an. Kita cukupkan kajian kita ya, setengah jam sajalah cukup ya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.